Tanggapi dulu, saya luruskan. Ade Armando ini belum bebas secara hukum. Dia ini bulan September 2017 ditetapkan sebagai tersangka oleh putusan peradilan Jakarta Selatan. Sebentar, kasus Pada apa, saat Bang? itu Dijelaskan terperinci, Bang. ujaran penodaan terhadap agama, Yang ya, Allah kan bukan orang yang Arab. dia katakan Allah itu bukan orang Arab, jadi Allah senang-senang aja, kurang lebih bahasanya. Ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Cina, Ambon, hip hop, blues. Di dalam putusan itu penghentian penyidikan perkara dia dibatalkan. Jadi dia melekat status tersangka dari tahun 2017 bulan September sampai sekarang. Menanggapi pernyataan tadi Bang Abdullah, ini yang dimaksud tidak equal. Tapi bukan Nah, ini aja belum dia papain, dia sampai sekarang masih tersangka, bukan bebas dia masih tersangka. Oleh karena itu di sini yang tadi saya masukkan tidak ada equalnya, giliran yang satu cepat, yang satu lama. Termasuk ada Armando, dia tersangka sampai Tapi dengan kalau saat terbukti ini. ya diusut saja sampai tuntas, sampai Nah dibully itu mungkin. kita nggak tahu bagaimana kinerja kepolisian. Kita kasih klarifikasi Itu loh, dulu. itu Mungkin loh. sudah SP3 Bang, sudah atau belum? SP3-nya dibatalkan, penghentian penyidikannya, dia masih status tersangka. Salah kalau dibilang dia orang bebas, dia masih tersangka. Oke. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kita semua sudah tahu bahwa aktivis Ade Armando yang merupakan juga dosen UI kemarin terkena musibah saat demo, yakni dihajar oleh massa yang non mahasiswa katanya. Karena Ade Armando ini sering memberikan dan menimbulkan pro dan kontra. Nah, bagaimanakah pro dan kontra yang terjadi soal Ade Armando ini? Jejak digitalnya juga banyak diungkap oleh netizen, terutama saat seorang pakar hukum mengatakan bahwa sebenarnya dia masih tersangka sejak 2017 soal kasus penodaan agama. Karena memang komentar-komentar Ade Armando sering kali melukai agama, terutama agama Islam, karena komentar-komentarnya yang kontroversial. Nah, bagaimanakah ceritanya? Ada yang pro dan ada yang kontra. Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Tanggapi dulu, saya luruskan. Ade Armando ini belum bebas secara hukum. Dia ini bulan September 2017 ditetapkan sebagai tersangka oleh putusan peradilan Jakarta Selatan. Sebentar, kasus Pada apa, saat Bang? itu Dijelaskan terperinci, Bang. ujaran penodaan terhadap agama, Yang ya, Allah kan bukan orang yang Arab. dia katakan Allah itu bukan orang Arab, jadi Allah senang-senang aja, kurang lebih bahasanya. Ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Cina, Ambon, hip hop, blues. Di dalam putusan itu penghentian penyidikan perkara dia dibatalkan. Jadi dia melekat status tersangka dari tahun 2017 bulan September sampai sekarang. Menanggapi pernyataan tadi Bang Abdullah, ini yang dimaksud tidak equal. Tapi bukan Nah, ini sudah ada aja SP3 belum dia Bang. papain, dia sampai sekarang masih tersangka, bukan bebas dia masih tersangka. Oleh karena itu di sini yang tadi saya masukkan tidak ada equalnya, giliran yang satu cepat, yang satu lama. Termasuk ada Armando, dia tersangka sampai Tapi dengan kalau saat terbukti ini. ya diusut saja sampai tuntas, sampai Nah dibully itu mungkin. kita nggak tahu bagaimana kinerja kepolisian. Kita kasih klarifikasi Itu loh, dulu. Mungkin itu sudah loh. SP3 Bang, sudah atau belum? SP3-nya dibatalkan, penghentian penyidikannya, dia masih status tersangka. Salah kalau dibilang dia orang bebas, dia masih tersangka. Oke, Mas Ya, Adi. Iya, saya nggak tahu kenapa Bapak ini tiba-tiba ngomong tentang hal yang nggak relevan ya di tadi sini. Anda ngomong tentang Anda, masalah Anda, ya saya nggak menanggapi itu. Iya. Dalam sidang itu saya ahli pidananya. Oh, Disampaikan Anda oleh pihak- pantas, Loh, pantas kok orangnya pantas? ini. Ya Anda yang Jadi melakukan saya mau bilang- delik, wajar sorry, Anda saya mau bilang dilaporkan. Bergantian. Saya mau bilang Anda bahwa- ke Mas Adi dulu coba. Saya ahli itu alat bukti dalam pasal 184. Penjelasan versi Mas Saya Adi nggak coba. bantah. Iya. Kapan saya bantah? Saya Nah, hanya Anda mengatakan. kan tadi bilang bebas secara hukum. Anda Siapa tidak yang bebas, Anda bilang? masih tersangka. Ulang rekamannya. Anda masih tersangka. Yang Ya, saya bilang kapan Anda saya masih bilang tersangka. saya bebas? Gitu. Langsung Ya, saja. silakan. Langsung saja. Anda berani nggak bersumpah sekarang Mas bahwa Adi saya pernah berikan mengatakan hak untuk tadi bicara saya terlebih bebas dahulu. dari. Anda masih tersangka. Kita secara dengar hukum. penjelasannya. Pak Saya Abdul pernah Kadir bilang saya Pak Abu. bebas nggak? Ya nanti aja lihat. Tapi sekarang Nah, ini dirapiin. kan begini Lah, kelakuannya, loh, kok ya. Anda masih tersangka. Tadi Anda bilang masih bebas. Enggak, Jadi kita Mas. dengar secara dulu hukum. klarifikasinya. Jadi Pajak-pajak bagaimana? amat. Silakan. Nah, Kalau Bang mau Adi. nanggapi aja. Lah, Nah, di samping ada yang pro, tentu di samping ada yang kontra, tentu ada yang pro, termasuk netizen ini. Dia pun
netizen yang pro Ade Armando dan sangat menyayangkan kenapa Ade Armando datang ke demo itu. Meskipun Ade Armando mengatakan dia memang mendukung demo menghentikan 3 periode kepemimpinan Jokowi karena itu inkonstitusional. Nah, beginilah pandangan netizen yang pro dengan Ade Armando. Pertanyaan saya cuma satu. Kenapa Bang Ade Armando ada di situ, Bang? Mau apa? Mau anggar jago? Kamu mau so jagoan? Kalau kamu turun ke jalan seperti itu, ya kamu cari mati. Kamu ngantar nyawa namanya. Yang mukulin nggak punya hati. Karena mereka itu memang nggak punya hati. Mereka itu udah nggak ada lagi hati nuraninya. Logikanya udah nggak ada. Kebencian yang ada di dalam mereka itu, hati dan pikirannya penuh kebencian, Bang Ade. Lu so jagoan lu pakai turun ke jalan, ngapain lu ketemui mereka? Ini buat Pak Jokowi dan buat Polri, tolong ditindak tegas ini. Mahasiswa-mahasiswa ini. Setiap mahasiswa demo ini selalu bikin rusuh. Harusnya kalian berpikir sebagai mahasiswa, setelah kalian lulus dari bangku perkuliahan, kalian mau jadi apa? Ketika kalian nanti pengangguran, kalian salahkan lagi pemerintah. Padahal otak kalian yang nggak kepake. Nanti pengangguran banyak, disalahkan pemerintah. Padahal kalian nih di bangku pelajar, di bangku pendidikan pun kalian begini tingkah kalian. Gimana kalian mau dipakai di dalam dunia pekerjaan? Tolong buat Pak Jokowi sama buat Kapolda Metro Jaya, buat Pak Kapolri, ini ditindak tegas, Pak. Ditindak tegas, Pak. Dikasih efek jerah, Pak. Dan itu tadi saya lihat tuh ada yang pakai Gojek, jaket Gojek, jaket Grab. Saya nggak tahu itu entah oknum atau tidak ya. Cuma kalian ngapain juga ikut-ikutan? Kalian ini merusak nama Grab, nama Gojek aja kalian. Cari duit harusnya, narik. Biar bisa beli minyak goreng tuh di rumah, biar nggak protes.